Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap kita nikmati dalam kehidupan kita. Sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semuanya untuk sama-sama kita akan mengawali hari kita ya dengan sebuah persekutuan pribadi bersama Tuhan, dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, dan kita akan mengawali pembacaan dan perenungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang sujud merendahkan diri kami pada pagi hari ini, Bapa di sorga, di dalam hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka. Kami datang dengan sebuah kerinduan untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan bukan hanya itu saja, kami pun datang dengan membawa pengucapan syukur kami. Pada pagi hari ini ya Allah, kami minta Roh Kudus kuasai setiap kami, berikan kami hikmat. Dan kami yakin bahwa ada satu nasihat khusus yang akan Engkau sampaikan melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang mulia, kami mau buka hati kami, pikiran kami, dan kami alaskan dan panjatkan doa kami di dalam nama-Mu yang ajaib itu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah keteladanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita semuanya setuju dan percaya ya, bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Tiada nama lain di muka bumi ini yang di dalamnya kita beroleh keselamatan selain di dalam Yesus. Sebab memang untuk itulah Dia datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati, menebus setiap dosa umat manusia, sehingga mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Namun kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di balik dari kuasa kepribadian Kristus, kita pun juga dapat melihat sebuah teladan moral yang
excellent. Bukan teladan moral yang baik saja, tetapi teladan moral yang excellent dan berkualitas. Kita tidak dapat menemukan sebuah contoh atau keteladanan selain yang berkualitas tinggi selain di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat ya, Yesus memberikan sebuah contoh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melalui pengorbanannya, kita melihat bahwa Yesus mengalami sebuah penderitaan di dalam penyelesaian tugas misinya datang ke dalam dunia ini. Disiksa, dan memang untuk itulah dia datang, yaitu dia datang untuk disiksa dan mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya soroti pada pagi hari ini di dalam renungan kita, bahwa mari kita memiliki moral Kristus di dalam kehidupan kita. Sebuah keteladanan moral yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang paling penting, kita melihat firman Tuhan menuliskan bahwa ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita membalas setiap perbuatan jahat orang. Ya, kita hanya cukup menyerahkannya kepada Allah. Sebab Dia yang mengatur semuanya yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan menuliskan bahwa Dia yang menghakimi dengan adil. Hakim di atas segala hakim. Dia adalah Allah yang kita percayai. Cukup kita doakan setiap perbuatan jahat orang. Ya, tentunya untuk memproteksi diri, ya kita pun juga harus berhikmat untuk kita menjaga jarak dengan orang tersebut, untuk mencegah setiap perbuatan jahat yang lain. Tapi yang pasti kita menyerahkan setiap perbuatan jahat yang diperbuat orang kepada kita, bukan supaya mereka mendapatkan malapetaka, tetapi kita menyerahkannya kepada Allah setiap perbuatan jahat orang supaya dia bertobat. Amin. Dia bertobat, dia sadar dan tidak melakukan perbuatan yang jahat kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Di situ kita melihat bahwa betapa Kristus berkorban untuk setiap kita. Dan bilur-bilur yang keluar dari tubuh Kristus, bilur-bilur yang terdapat dalam tubuh Kristus, itulah yang menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita dari luka rohani akibat dosa, luka batinia akibat dosa, dan juga bilur-bilurnya menyembuhkan tubuh kita dari penyakit jasmani. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali ke jalan yang benar, ke keteladanan yang benar, ke moral yang benar. Moral yang diajarkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Ingat, kita disebut sebagai orang Kristen. Itu bukan hanya dilihat dari iman kita. Oh, dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, pasti dia orang Kristen. Tapi kita pun juga dilihat dari kehidupan kita. Sebab memang berbicara mengenai Kristen itu kan berasal dari bahasa Yunani Christianos. Artinya Jesus likeness. To be Jesus likeness. Menjadi seperti Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita terus menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, mari kita tidak lagi membalas setiap kejahatan dengan kejahatan, tapi kita menyerahkannya kepada Allah, dan kita tetap berada di dalam moral Kristus, yaitu melakukan kebenaran dan mengerjakan kebaikan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.